A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah rahimakumullah, pagi ini kita bersyukur Allah masih menghidupkan kita hidup dalam iman dan Islam. Kemudian kita syukuri dengan kita bersuci, kemudian sholat jamaah subuh di mushola, lalu zikir, dan kita lanjut dengan kajian pagi ini, kajian hadis. Kita akan mengkaji hadis riwayat Tabrani ini. Ini tentang 3 hal yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah mencintai, tentu kita sebagai hamba Allah seharusnya juga mencintai 3 hal ini. Nabi menyatakan, in ahbabtum ayyuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluh. Jika kamu sekalian ingin dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi jika kamu ingin dicintai Allah dan Rasulnya, fa'atu idza tumintum wastuku idza hatastum wa ahsinu jiwaro man jawarakum. Jadi jika kamu sekalian ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka di sini ada 3 hal. 1, maka tunaikan apabila kamu dipercaya. Tunaikanlah apabila kamu dipercaya. Kemudian yang kedua, benarlah kamu apabila berbicara yang benar. Dan yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetangga, orang yang menjadi tetangga dekatmu. Ini Masya Allah luar biasa di nasihatnya, ya Allah. Ini ibaratnya menjadi kunci, ya juga menjadi kunci surga. Kita lihat 3 hal itu. Yang pertama, istilahnya ya memenuhi amanah, menunaikan apa yang dipercaya kepadamu itu ya menunaikan amanah. Amanah itu satu sifat amanah yang diwujudkan dengan usaha mengamankan. Jadi dipercaya bisa mengamankan, itu amanah. Jadi kalau kita memberi amanah pada seseorang, ya, tadi malam saya beri amanah Pak Yainul untuk menyampaikan ke takmir uang bantuan 1 juta. Ya. Jadi artinya saya diberi kepercayaan untuk mengamankan. Mengamankan apa? Mengamankan ya bentuknya bisa apa saja. Mengamankan barang bisa, mengamankan tenaga, mengamankan ilmu, mengamankan jabatan, mengamankan kewajiban, dan sebagainya. Jadi mengamankan untuk disampaikan, untuk biar selamat sesuai dengan apa yang diinginkan sang pemberi amanah. Jamaah sekalian, membahas amanah ini bisa sangat panjang. Jadi
Di dalam hadis lain disebutkan la imana liman la amanatallah. Ya. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Kemudian di hadis itu dilanjutkan wala dina liman la ahdalah. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Jadi menurut hadis ini kesempurnaan iman itu ya kalau orang itu amanah. Orang amanah, maka kata amanah sama iman itu dekat, istilah amanah. Jadi orang iman itu ya orang yang memegang amanah, orang yang bisa mengamankan sesuatu, khususnya dari Allah. Karena apa? Karena semua apa yang ada di alam ini miliknya Allah. Miliknya Allah, manusia itu cuma diberi amanah, dalam arti dipercaya untuk bisa mengamankan sesuai maunya Allah, bukan maunya manusia. Misalnya kita diberi amanah badan, nyawa badan dalam tubuh kita ini dengan bagian masing-masing ya. Ada mata, telinga, hidung dengan tugas masing-masing, tangan, otak dan sebagainya. Nah, berarti badan kita, nyawa kita itu amanah dari Allah. Artinya kita dipercaya untuk bisa mengamankan tubuh nyawa kita sesuai maunya Allah. Apa maunya Allah? Ya apa maunya Allah itu ya tubuh kita, nyawa kita itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Misalnya mulut itu amanah untuk kita supaya kita bisa mengamankan mulut agar mulut itu sesuai maunya Sang Pencipta yaitu Allah. Yaitu mulut itu untuk makan minum, tapi makan minumnya yang halalan thayyibah. Karena makan minum itu bisa yang haram, tapi Allah memerintahkan yang halal. Sama dengan bicara. Mulut memang untuk bicara, itu amanah Allah, tetapi tidak sembarang bicara. Tetapi bicara-bicara yang dituntunkan Allah dalam Quran. Di Quran itu ada banyak ajaran ini yang sudah sering saya sampaikan. Jadi ada qaulan sadida, bicara yang baik. Nanti ini kaitannya dengan yang kedua ya. Ada qaulan sadida, bicara yang benar. Kemudian ada qaulan karima, bicara yang baik. Ada qaulan layyina, bicara lemah lembut sehingga masuk ke hati, itu qaulan layyina. Ada qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu bicara baik, yang baiknya itu menurut pandangan masyarakat umum. Kemudian ada juga yang lain qaulan maisyura, bicara yang mudah menyampaikan, mudah diterima. Ya. Ini beberapa cara agar bicara itu bicara baik, karena mulut itu amanah dari Allah, maunya Allah. Sebagaimana dalam hadis ini kita masuk yang kedua. Jadi yang kedua, wasduku idza haddatstum. Jadi berbicara benar. Benarlah kamu kalau berbicara. Ini qaulan sadida. Kalau di Quran, bicaralah yang benar, jangan bohong. Bicaralah yang jujur apa adanya. Nah, ini poin yang kedua. Nah, jamaah sekalian, di hadis lain dalam ada istilahnya, kita lihat di riwayat Bukhari Muslim, di hadis lain disebutkan, ini hadis yang sangat populer ya. Jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka bicara yang baik atau diam.
Ini poin yang kedua, kecintaan Allah, apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita amalkan bicara yang benar, yang baik, kita akan dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, dalam hadis itu disebutkan wa ahsinu jiwaro man jawarakum, berbaiklah, berbuat baiklah, berbuat ihsan kepada tetangga, orang yang menjadi tetanggamu, tetangga dekatmu. Saya terjemahkan tetangga dulu. Tetangga itu bisa makna sempit, bisa makna luas. Kalau makna sempit, tetangga yang sering kita ketahui itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Dalam jangkauan, kalau di istilah masyarakat kita, sewilayah RT, maka disebut RT rukun tetangga. Jadi rumah-rumah, beberapa rumah ya, di depan kita, kanan kita, kiri kita, belakang kita, ya, seluas RT katakanlah ya, itu kemudian disebut dengan tetangga. Dan itu makna umumnya begitu, tetangga, berbuat dengan tetangga. Tapi bisa juga kita maknai, kita coba yang lebih luas lagi, juga seperti sekarang ini. Kita duduk mengkaji, ya, orang-orang yang duduk di dekat kita adalah tetangga kita saat ini. Ya. Jadi Pak Jokopit sama Pak Imam itu tetangga. Rumahnya kebetulan tetangga, karena sebelahan, sekarang duduknya ya sebelahan. Ya. Anak-anak kita sekolah duduk di bangku kelas sekolah, yaitu ya katakanlah satu kelas itu tetangga, termasuk di samping kanan kirinya itu tetangga. Juga saya maknai tetangga itu tidak sekedar rumah atau duduk sebelahan atau kamar kos ya. Kamar kos kan jejer-jejer kos itu. Itu kamar sebelah itu tetangga kita. Tidak hanya itu, tetapi tetangga itu bisa RT tetangga. Di sini RT 2, sebelahnya RT 9, sebelahnya RT 1. Itu tetangga juga itu. RT tetangga. Kalau ngumpul RT jadi RW, jadilah RW tetangga. Kita ini RW 9. Nanti 8 itu tetangga sebelah RW. RW dikumpulkan jadi kelurahan. Kelurahan tetangga. Ya. Dikumpulkan jadi kecamatan. Kecamatan tetangga. Ya. Jadi Pedurungan sama Tembalang itu tetangga, dibatasi sungai. Itu tetangga juga. Dikumpulkan kecamatan-kecamatan jadi kota, kabupaten tetangga, kota tetangga. Jadi Demak, Kendal, ya, Kabupaten Semarang itu tetangganya kota Semarang, tetangga. Nah, dikumpulkan lebih luas jadilah provinsi tetangga. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja misalnya. Dikumpulkan jadilah negara Indonesia bertetangga sama Malaysia, Singapura, Filipina dan sebagainya. Negara tetangga. Nah, dikumpulin lagi jadi apa? Bagian benua ya. Asia Tenggara. Asia Tenggara jajarannya Asia Tengah dan seterusnya. Nanti sampai benua ya, benua tetangga ya. Ada Asia, Eropa, Afrika itu tetangga. Nah, bumi ini bertetangga dengan planet yang lain. Hanya masalahnya planet yang lain nggak ada penduduknya barangkali ya. Alam. Yang ada cuma bumi. Makanya lingkup bumi aja yang kita lihat. Nah, itu kita maknai makna tetangga secara luas. Ya. Jadi maka jemaah sekalian, ketika kita berbuat baik dengan tetangga, mari juga ya
kita utamakan dulu yang deket-deket, oke lah, sebelah rumah. Tapi kemudian kita perluas, ya. Jadi ketika misalnya di pasar, di jalan, di mal, di mana-mana, misalnya ada orang jalan, dompetnya jatuh blok gitu ya. Nah, kita mau menolong dia, ya, kita ambil dompetnya, kita kasih dia. Mas, dompetnya jatuh. Ini kita kan berbuat baik. Dia itu tetangga kita sesungguhnya. Kita tanya, rumahnya mana mas? Saya rumahnya Cirebon. Oh gitu. Ini mau pulang nih. Makasih ya. Untung dompet kamu sampaikan. Itu kita berbuat baik. Dia itu tetangga kita. Maksudnya tetangga provinsi. Oh kita Jawa Tengah, Cirebon, Jawa Barat. Itu tonggo kuwi. Itu loh. Pada kecelakaan kita tolong orangnya. Tolong mas, rumahnya mana? Saya rumahnya Demak. Oh berarti tonggo kota maksudnya, tonggo kabupaten. Ya, jadi intinya apa? Saya menangkap pesan Nabi berbuat baik tetangga itu juga bermakna berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, agama apapun. Dan itu memang Islam mengajarkan begitu. Kalau berbuat baik itu nggak usah milih-milih. Takok isi, ono kecelakaan, arep nulung takok isi. Kowe agamane opo? Kowe wong endi? Nggak usah nanya-nanya, udah langsung berbuat baik aja. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini makna berbuat baik pada tetangga, berbicara baik. Nah, ini tadi yang kedua ini ya. Berbicara baik dengan tetangga. Kemudian nomor 3 ya tadi berbuat baik pada tetangga. Sebenarnya hadis nomor 2 dan 3 itu menjadi ada yang menyampaikan itu satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ada 3 orang ciri-ciri orang beriman. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya. Disebutkan faliyakul khairan aliyasmut, bicara yang baik kepada atau diam. Kemudian Nabi ulangi lagi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan yang akhir, falyukrim jarahu, maka berbuat baik kepada memuliakan tetangga. Ini yang tadi poin 3 di hadis lain tadi. Kemudian Nabi sampaikan lagi dalam hadis itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang ketiga itu memuliakan tamu. Ya. Tamu itu bisa tamu wujudnya orang datang ke rumah, satu. Bisa juga selain orang. Ya. Boleh jadi kucing masuk ke rumah kita, ya silahkan mau kalau dianggap tamu, kasih makan kucing datangnya. Atau bentuk yang lain tamu selain manusia ya, selain manusia yang datang ke rumah, tamu itu bisa tamu melalui handphone kita. Ada telepon masuk itu tamu kita. Ada WA masuk yang kebetulan Jabri, kalau WA Jabri itu tamu kita. Ada SMS masuk ke kita, itu tamu kita. Ada email, surat elektronik masuk ke tamu kita. Ada orang Pak Pos pengirim barang ya. Ini bagiannya Mas Harto. Sering jadi tamu Mas Harto. Ya, karena ngirim barang ke seseorang, mengasihkan barang, artinya saya yang mengirim barang ini tamu dia. Maka kita yang menerima itu tuan rumahnya. Maka ketika ada kiriman ya harus disambut dengan senyum, dengan gembira, dengan senang. Pengemis datang minta-minta, itu sesungguhnya tamu kita juga. Jadi makna tamu yang kita perluas. Tapi kadang-kadang ada tamu yang diundang. Sebenarnya semua tamu itu ada yang diundang, ada yang enggak ya. Ya kalau ada orang tamu enggak diundang dalam arti dia datang sendiri tujuannya buruk, yaitu namanya pencuri. Ya. Jadi ya sikap yang baik sebenarnya kalau ada pencuri kadang-kadang
Kalau itu dianggap tamu ya, walaupun tidak diundang. Ya kita ingatkan aja, Mas mau butuh apa kamu kesini? Ya, misalnya. Atau kita serahkan, jangan ditangkap, jangan dipukuli, belum ngambil apa-apa sudah dipukuli dulu ya. Tidak seperti itu. Nah ini hadis yang pertama. Jadi 3 hal yang menjadi kecintaan Allah dan Rasul. Kalau ini kita lakukan berarti kita dicintai Allah dan Rasul. Yang pertama memenuhi amanah, yang kedua benar di dalam bicara, yang ketiga berlaku baik kepada tetangga. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Salah satu minkunna fihi yastakmilu imanuh. 3 hal barang siapa ada dalam dirinya berarti dia menyempurnakan iman. Yang pertama, rajulun la yakhafu fillahi laumata laim wala yura'i bisyai'in min amali. Jadi yang pertama, seseorang yang tidak pernah takut demi agama Allah pada kecaman si pengecam. Kemudian wala yura'i bisyai'in min amalihi. Yang kedua, tidak riya dengan sesuatu dari amalnya, tidak pamer. Yang ketiga, wa idza uridu alaihi amrani ahaduhuma lidunya wal akhiratu wal akharu li akhirati ihtara amral akhirati ala dunya. Yang ketiga, apabila 2 hal dihadapkan kepadanya, yang satu untuk urusan dunia dan yang lainnya untuk urusan akhirat, maka dia memilih urusan akhirat daripada urusan dunia. Nah, ini juga luar biasa. Jadi kesempurnaan iman menurut hadis ini bisa dibangun dengan 3 hal. Jadi yang pertama, ya tidak takut celaan orang. Ya kalau sekarang bully. Tidak takut dibully misalnya. Jadi sebagai orang yang beriman, yang tentu saja kita lakukan amalan-amalan soleh, kita iman pada Allah, amalan soleh. Ya kalau kita dalam kebenaran Allah ya tidak perlu dibully. Ya, cuekin aja. Jadi nanti bisa dikaji lebih dalam, ada hubungannya di surah Al-Maidah. Jadi ini gambaran orang yang beriman. Orang beriman itu juga yang namanya celaan, bulian atau yang lain itu ya menjadi tantangan kita sebagai orang beriman. Jadi orang iman itu sebenarnya tidak mulus-mulus saja. Ya, ada mungkin kerikil yang kita injak sakit, ada babi yang kadang kita kesandung, kadang ada yang nabrak tembok barang dua gitu. Jadi itu orang iman memang begitu. Jadi jangan ngaku iman kalau belum dicoba. Justru kalau ada cobaan-cobaan itu termasuk virus corona sekarang ini ya bisa dilihat sebagai satu cobaan dari Allah terhadap keimanan kita. Ya. Nah nanti dikaji di Al-Maidah 54 ya. Ini mengingat waktu tidak usah saya sampaikan. Jadi itu yang pertama. Jadi tidak takut celaan. Jadi kalau kita itu tegar di dalam keimanan kita, hambatan apapun kita tetap beriman. Ya, termasuk kuat dengan iming-imingan harta, benda, uang, jabatan. Kemudian kita diminta melepas iman. Kita harus istiqomah, harus kuat. Itu yang pertama, itu penyempurnai. Kalau udah orang itu, itulah orang yang sempurna imannya. Kemudian yang kedua, ya tidak ria amalannya, tidak pamer ke orang lain maksudnya.
Jadi amalannya itu dengan kata lain ya betul-betul ikhlas karena Allah. Ini yang sudah sering saya sampaikan tentang ikhlas. Semua amal itu ya tentu amal yang baik yang kita maksud. Semua amal itu ya harus ikhlas karena Allah. Mengapa? Karena bagian tubuh kita itu, masing-masing bagian tubuh kita itu melakukan tugasnya masing-masing, pekerjaan masing-masing karena Allah, karena menjalani perintahnya Allah. Jadi kalau mata melihat itu atas perintah Allah, telinga mendengar itu atas perintah Allah, mulut bicara makan minum itu atas perintah Allah, kaki berjalan berlari itu atas perintah Allah, otak berpikir itu atas perintah Allah, jantung ngurusi darah, paru-paru ngurusi nafas, lambung ngurusi makanan, gigi menghancurkan makanan, lidah merasakan makanan, dan sebagainya dan sebagainya. Semua anggota tubuh kita itu melakukan tugas karena diperintah Allah. Makanya ini yang disebut ikhlas. Dia lakukan karena Allah. Ya. Hanya jamaah sekalian, kalau karena Allah, ya. Jadi tidak hanya tubuh kita secara alamiah selain melakukan amal karena Allah, misalnya kita di mulut misalnya. Mulut itu digunakan untuk bicara. Iya, itu sunatullah. Jalan hidup yang digunakan Allah untuk mulut. Dengan mulut kita bicara. Tetapi tidak sembarang bicara. Gitu. Karena yang namanya bicara itu bisa baik, bisa buruk. Nah, Allah perintahkan melalui Rasulullah SAW tadi, faliyakul khairan aw liyasmut, atau qaulan kariman, qaulan layyina, qaulan sadida dan sebagainya. Nah, kalau bicara ya bicara yang itu. Kemudian kalau makan minum misalnya, memang mulut untuk makan minum, yaitu maunya Allah, sunatullah begitu. Tetapi Allah perintahkan kalau makan minum itu ada aturannya, makanan minumannya halalan thayyibah, adab makan minumnya ngikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya, nah, itu yang dimaksud dengan karena Allah itu begitu. Jadi karena Allah itu tidak hanya secara alamiah tubuh kita melakukan tugasnya karena diperintah Allah, karena yang menentukan Allah, tetapi juga mengikuti aturannya Allah. Aturannya Allah. Mata melihat yang baik-baik, telinga mendengar yang baik-baik. Itu maunya Allah juga. Tubuh semuanya digunakan untuk sholat, itu maunya Allah. Ya. Dilarang minuman keras, itu maunya Allah. Ya. Dilarang makan daging babi, itu maunya Allah. Ya. Maka kita hindari larangan-larangan Allah itu. Itulah sebenarnya ikhlas itu begitu, karena Allah. Ya. Mengapa kamu? Ini pertanyaannya mengapa? Mengapa kamu belajar? Ya, saya belajar karena Allah, karena diperintah Allah belajar, saya belajar. Mengapa kamu makan minum? Saya makan minum itu sesungguhnya karena Allah. Karena Allah menciptakan tubuh manusia, ya, agar tubuh manusia itu bisa sehat, segar, bertahan hidup, maka ada makan minum. Itu hukum Allah, sunatullah. Maka saya makan minum itu karena mengikuti hukum Allah terhadap tubuh saya. Biar tubuh saya itu sehat, bertahan hidup. Itu cara berpikir kita begitu. Jadi bukan karena lapar, bukan karena haus kita makan minum. Kalau toh lapar haus, memang iya sih kalau haus kita minum, iya. Lapar kita makan, iya. Lapar haus itu ciptaannya Allah. Lapar haus itu bagian dari mekanisme makanan minum menurut Allah. Allah menciptakan haus supaya ada dorongan minum. Allah menciptakan lapar supaya dorongan makan dan sebagainya. Nah, itulah makna ikhlas sebenarnya. Semuanya ya karena Allah. Ya. Jadi bukan karena keduniaan, karena Allah saja. Termasuk bekerja karena Allah. Saya kewajiban bekerja karena Allah. Ya. Mengapa kamu berbakti pada orang tua? Saya karena Allah, karena diperintah Allah. Mengapa kamu kepala keluarga harus tanggung jawab ekonomi? Ya karena Allah. Mengapa istri harus taat pada? Ya karena Allah. Ya, semuanya karena Allah. Kemudian yang ketiga, hadis yang kedua ini, nah sebenarnya ada hadis menarik yang lain kaitannya dengan ikhlas. Terjemahnya begini, terjemahnya ini riwayat Ahmad.
Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kamu adalah syirik yang paling kecil. Sahabat bertanya, apa syirik yang paling kecil itu Nabi? Rasulullah SAW menjawab, yaitu riya. Riya itu pamer itu syirik kecil. Mengapa dikatakan syirik kecil? Karena orang pamer itu begini, syirik itu kan menandingi Tuhan lah, katakanlah syirik itu. Menyekutukan Tuhan, membuat tandingan selain Allah. Nah kalau ada orang yang pamer itu satu merasa memiliki satu. Ya. Kemudian ketika pamer itu kemudian hasil pamer adalah merasa lebih besar, lebih kaya, lebih pintar, lebih baik, lebih dari yang lain. Akhirnya mengecikal yang lain. Ya merasa lebih itu kayak Tuhan aja, Tuhan Maha Besar, merasa lebih besar. Sedangkan pamer memiliki kayak Tuhan aja, memiliki, pemilik itu hanya Allah, manusia itu bukan pemilik hakikatnya. Jadi pemilik semuanya itu Allah, manusia itu bukan pemilik, manusia itu hanya sekedar dititipi, dipinjemi, lahir gak bawa apa-apa, gak tahu apa-apa, nanti mati gak bawa apa-apa, gak tahu apa-apa. Artinya apa? Manusia gak punya apa-apa. Jadi itu dua kepastian bayi dan kepastian mati menunjukkan manusia gak punya apa-apa. Kalau sudah gak punya apa-apa, jadi tiap-tiap orang itu sama aja, podo nasibnya. Apa nasibnya? Podo-podo nganggo barang silian, podo-podo lek nganggo barang titipan. Lain podo-podo barang titipan, barang silian, ora usah pamer-pameran, lho kuwi pamerku ya silian. Sing tak pamer, ya rasa pamer-pameran, ora usah merasa lebih. Kudu nggonmu ngene Gusti Allah. Ya. Makanya tidak pamer, ya, tidak riya. Karena riya itu syirik kecil. Kemudian yang ketiga dari hadis itu adalah mengutamakan akhirat daripada dunia. Sesungguhnya ya dua-duanya kalau dalam Islam ya. Artinya kalau memang ada dua pilihan ya, yang harus milih dua pilihan yang itu kaitannya dengan akhirat, di dunia ya akhirat. Logikanya begini, seperti yang saya kira pernah saya sampaikan. Akhirat itu nanti jauh ke depan, dunia itu sekarang. Kalau orang itu ngambil sekarang, yang nanti nggak dapat. Ngambil yang dekat, yang jauh nggak dapat. Tetapi kalau kita menjangkau yang jauh, ini logika sederhana aja. Menjangkau yang jauh, orientasi ke jauh, insya Allah yang deket-deket ini dapat. Logika sederhana. Kalau ambil yang dekat, yang jauh nggak dapat, itu logika. Ya, nggak dapat. Ngambil yang dekat, yang jauh nggak dapat. Tapi kalau kamu yang jauh, yang dekat. Itu logika sederhana. Jadi kalau orientasi hidup akhirat, Allah pasti menjamin dunia hidupnya. Karena rezeki itu pasti dijamin oleh Allah. Tidak usah khawatir masalah dunia. Ya. Jadi Allah itu menciptakan kita itu maunya Allah. Gitu. Kita lahir, ya memang ada orang tua. Ya orang tua ketemu ya, ada ovum, ada sperma. Itu juga maunya Allah itu. Kalau sperma dengan sperma nggak jadi, ovum dengan ovum nggak jadi. Yang jadi sperma sama ovum, laki perempuan jadi. Itu maunya Allah. Kalau laki-laki dengan laki-laki nggak jadi, perempuan dengan pun nggak jadi. Itu maunya Allah. Jadi kelahiran kita itu ya yang maunya Allah. Dan kita yakini pasti Allah menjamin rezeki. Ya, hanya keyakinan kita aja. Hanya persoalannya jalannya bagaimana, besarnya apa, itu ada ikhtiar kita manusia. Baik, saya kira itu aja. Ada pertanyaan, komentar, Mas Dono? Ora percaya gue tapi percaya nang Gusti Allah. Ya begini. Kita lihat orangnya. Ya. Jadi kita percaya kepada Allah itu kalau saya gambar masih ingat ya gambar favorit saya piramida terbalik dulu pernah saya sampaikan.
yang piramida bukan segitiga. Ya, masih ingat ya, piramida terbalik. Itu kotak paling atas, itu kotaknya Allah. Kotaknya Allah. Paling besar, paling atas kotaknya Allah. Sedangkan di bawahnya kan lebih kecil, lebih pendek, lebih sini. Jadi menjadi piramida terbalik gitu kan. Nah, kotak paling atas Allah itu kemudian menjiwai, mewarnai ke bawah kotak-kotak yang paling kecil. Nah, termasuk pertanyaan tadi. Aku ora percaya kowe, aku percaya Gusti. Saya gitu. Nah, percaya nang Gusti Allah itu harus mewarnai semua percaya ke manusia. Silakan percaya kepada manusia kalau manusia itu manusia yang benar, yang dibenarkan oleh Allah. Kalau memang manusia itu jujur betul, orangnya baik, rajin ibadah, jujur selama pergaulan nggak ada masalah kita, dia memang jujur, rajin ibadah, ngaji, pokoknya kita pandang orangnya baik. Boleh dipercaya orang itu, karena orang itu juga orang yang insya Allah diridhoi Allah. Orang itu amanah sesuai perintahnya Allah. Silakan. Ini piramida terbalik. Sama dengan masalah cinta. Cinta kepada Allah itu menjiwai cinta yang lain. Cinta yang lain dalam rangka cinta kepada Allah. Kita percaya kepada seseorang itu dalam rangka kita percaya kepada Allah. Maka jangan sembarangan orang yang dipercaya. Lihat orangnya. Sama dengan tadi cinta tadi. Cinta kepada Allah itu kotak paling atas, yang lain di bawahnya. Ya. Kemudian cinta paling atas menjiwai. Artinya silahkan sudah cinta pada apapun silahkan. Cinta pada anak, istri, suami, harta, uang, jabatan silahkan. Tetapi cintamu itu semuanya cinta dalam rangka cinta kepada Allah. Cinta karena Allah. Kita percaya pada orang lain yang memang orangnya baik. Saya percaya kepadamu itu dalam rangkanya percaya kepada Allah. Jadi makanya tidak sembarangan orangnya. Taat. Kembali ke mana? Taat pada Allah itu segala-galanya paling atas. Ketaatan kepada Allah menjiwai, mewarnai ketaatan yang lain. Karena bisa kita taat pada ibu, bapak, taat pada pemimpin, taat pada kapten kesebelasan kalau kita pemain sepak bola, taat pada pimpinan, taat pada ketua RT, ketua RW dan sebagainya, taat kepada guru, taat kepada nenek, kakek dan sebagainya. Taatnya banyak kan? Maka silahkan kamu taat-taatmu itu semua dalam rangka taatmu kepada Allah. Sehingga ketaatanmu kepada ibumu, ayahmu, gurumu, atasanmu itu ketaatan dalam rangka taat kepada Allah, taat karena Allah. Itu kita meletakkannya seperti itu. Ya. Jadi semuanya itu menjadi satu kotak. Jadi kalau piramida tadi, kalau digambar itu menjadi satu kotak. Kalau belajarnya berubah, satu kotak itu tauhid. Jadi sesungguhnya kepercayaan itu hanya satu kepada Allah, hakikatnya. Sedangkan kepercayaan kepada orang lain adalah bagian kecil kepercayaan kita kepada Allah. Jadi tidak lepas, kita percaya ke orang lain itu tidak lepas dari kita percaya kepada Allah, tidak lepas. Jadi menjadi bagian. Cinta kita pada sesuatu itu menjadi bagian dari cinta kita kepada Allah. Ketaatan kita pada seseorang itu menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Jadi semuanya itu ada Allahnya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan dikembalikan semua urusan itu kepada Allah. Jadi maksudnya pertanyaan tadi adalah kembali ya. Jadi pola pikir kita begitu. Ya. Jadi silahkan percaya ke orang silahkan, taat pada orang silahkan, cinta pada orang lain silahkan. Tetapi semua itu dalam rangka kepada Allah tadi. Ya, makanya caranya mencintai, caranya mentaati, caranya mempercayai itu mengikuti cara-cara yang dibenarkan Allah, bukan menurut nafsu kita.
Saya kira itu ini menarik pertanyaan. Silakan, ada yang mau Mas Sarto dulu. Oh iya, ini Bapak dulu aja. Saya mensikapi cara menghadapi orang yang mengatakan seperti itu bagaimana? Mengatakan gimana? Seperti yang disampaikan Pak Dono. Iya, oh gitu. Orang diajak Allah, tapi kok aku percaya kepada Allah ya. Cara mensikapinya bagaimana? Iya. Karena tuh Ya. kita nggak percaya, dia tidak percaya kepada kita. Ini pertanyaan ketularan. Mantap. Ya, betul. Jadi tadi kan dari satu sisi kan, ini sisi yang sana kan itu. Ya kita sikapi dengan sabar. Ya dalam arti begini, aku ora percaya karo kowe, ora Gusti Allah. Kan kita ngece kita kan. Enggak perlu sakit hati. Tenang aja. Ya, enggak usah dimasukkan hati, tenang aja. Ya enggak tahu barangkali dia yang mengatakan itu lagi punya masalah sehingga dilimpahkan ke orang lain itu, entah masalahnya dengan anaknya, dengan istrinya, atau mungkin apa gitu. Ya menurut saya itu kan mungkin kita menangkapnya dalam konotasi negatif, tragedi gitu. Ya EGP aja, EGP. Jadi EGP aja, pokoknya sesuatu yang apa ya, sesuatu yang negatif, apalagi nanti mengganggu iman, mengganggu persahabatan misalnya. Gue aku tak jawab malah rame bubar malah wes. Jadi persahabatnya malah retak malah. Ya kalau kita pandang kayak gitu ya EGP. EGP itu memang satu sisi ada positifnya. Ya. Mas Harto. Hukum kisos itu berlaku untuk semua keadaan enggak Pak? Atau kalau ada orang nampar, kita tampar itu sah atau enggak? Terus kalau ada tetangga menyakiti kita, terus kita balas sakit itu sah atau tidak? Terus contoh kasus ada sikap tetangga itu, dia suka parkir di tempat tetangga lain, tapi di rumahnya sendiri itu dipasangi tanda jangan parkir di sini. Kemarinnya timbul niat jahat nih, kurang ajar ya Om. Tapi saya perenung lagi, kok pikiranku enak ya. Saya mau balas nih, yang di sini mau saya parkir tanda parkir. Dilarang parkir. Antara saya parkir tanda larang parkir dengan tidak ngomong, dengan saya memberi penjelasan itu lebih utama mana? Tapi ketika saya pikir sama memberi penjelasan nanti berantem nih karena argumentatif. Ya. Kok saya lebih pikir pasang tanda parkir yang larang itu. Ya, jadi kisos itu memang ada ayatnya, saya lupa letaknya. Jadi misalnya membunuh, dia balasannya dia bunuh. Ya. Tapi kemudian di ayat itu sampaikan, tetapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Ya. Memaafkan, kemudian yang tadi yang pembunuhnya itu diberi denda, tidak jadi dihukum mati, tapi dia maafkan, tapi tetap dihukum diberi denda. Ya. Itu secara prinsip seperti itu. Itu yang dikatakan Quran ya lebih baik gitu. Ya. Jadi karena dengan misalnya ya kita analisis sebentar. Jadi dengan kita tidak membunuh berarti memberi waktu dia untuk tobat. Sebab kalau bunuh langsung balas bunuh ya udah selesai, waktunya nggak ada tobat lagi misalnya. Jadi dengan kita misalnya memaafkan tapi dia tetap didenda berupa harta bayar misalnya, ya itu ada kesempatan untuk dia moga-moga tobat kan gitu. Nah kasus parkir ya tinggal kalau dia parkirnya di jalan gitu ya atau iya hitungannya jalan ya tapi depan rumah. Iya. Sudah nggak masuk area pribadi beliau sebetulnya. Lalu garasi dia untuk apa kan? Kalau mobilnya banyak Pak, sehingga Nah ya itu. iya. Gara-gara kasih tanda itu kan kemarin. Itu yang disebut ya kalau di Quran al-hakumut takasur. Al-hakum itu melalaikan kamu. Kamu bisa lalai maksudnya. Takasur itu berlebihan. Lalai itu lupa ya. Lali yang duwe tonggo sebelah.
lali yang ganggu wong liya. Ya saking duitnya akeh, saking hartane akeh, saking itu bisa melalaikan, termasuk melalaikan fakir miskin kadang-kadang. Itu yang dimaksud. Ya mungkin dihubungkan kan itu bisa. Jadi ya kalau memang begini, kalau dia parkirnya di area publik ya, bukan area pribadi, kecuali kalau persis di halamanmu, di dalam pagarmu, boleh diingatkan, boleh diusir bahkan. Kalau itu memang parkirnya di dalam halaman yang memang dalam kekuasaanmu, di dalam pagarmu. Apa meneh parkir nang garasimu, usir misalnya. Oh aku yang di mobil loh misalnya kan gitu, itu boleh. Jadi kalau masih di luar ya dibuat cara-cara yang tadi benar jenengan, wah iki kok ngene ya ndelek ngene besok ae. Tetap artinya dengan tetangga kan itu tetangga kan. Tetap dijaga, kebaikan di tetangga itu dijaga. Jadi jangan kemudian nafsu karena merasakan mungkin ada orang yang sedikit aja kemudian muntah kan. Padahal dirembuk masih bisa kan gitu. Ya lebih baik dirembuk karena tadi kebaikan dengan tetangga itu ajaran yang sangat-sangat penting dalam Islam. Ya prinsipnya itu aja. Teknisnya ya monggo nanti dibuat yang bijak. Oke, saya kira itu. Kalau memang nggak ada yang lain, kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.